Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore menjelang berbuka puasa ini kita bisa bermuajahah guna mengisi waktu menjelang berbuka puasa. Perkenankan Al-Fakir menyampaikan materi orang-orang yang beruntung dalam Al-Quran. Al-Quran banyak menyampaikan ayat-ayat terkait dengan orang-orang yang beruntung. Siapakah orang-orang yang beruntung? Orang yang beruntung sebetulnya orang yang bisa dikatakan mendapat nusrah Allah, pertolongan Allah, tentu atas dasar karena ketakwaan. Bahkan ada syair dari Arab yang mengatakan orang bodoh itu dikalahkan oleh orang pintar. Orang pintar itu dikalahkan oleh orang licik. Dan orang licik tidak bisa mengalahkan orang yang beruntung. Ya, maka tentu sangat berbahagialah orang-orang yang beruntung. Dalam Quran, orang yang beruntung ini disebut dengan muflih. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun. Sungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Juga dalam surat Al-Baqarah ya, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, jadi di situ jelas ya definisi dari orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Di dalam kitab-kitab para mufassir ya, sebetulnya orang-orang yang beruntung itu bisa dikategorikan ada 10 golongan. Ya. Kalau tadi saya menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5, ya, itu sebetulnya merupakan ciri orang beruntung untuk golongan yang pertama, yakni orang yang bertakwa. Ya. Dengan ketakwaan itulah maka ya orang tersebut menjadi orang yang beruntung. Yang kedua adalah orang yang bertaubat. Saya pernah mendengar ceramahnya Ustadz Fatih Karim. Beliau mendapatkan curhatan dari seorang narapidana ya, namanya John Kay. Ya. Konon John Kay ini adalah seorang penjahat kelas kakap yang hidupnya penuh dengan ya kejahatan, bahkan kemudian dia dimasukkan dalam sel ya kelas 1 ya. Tapi kemudian menurut Ustadz Fatih Karim, menjelang keputusan dia akan mendapatkan eksekusi mati ya, diinformasikan bahwa dia itu menjadi mu'alaf, kemudian bertobat dan bahkan akhir hayatnya mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itulah mungkin yang dimasukkan kategori orang yang beruntung yang kedua, yaitu orang yang bertobat. Padahal dalam perjalanan hidupnya dia dipenuhi dengan kejahatan, kemaksiatan, kerusakan. Tetapi menjelang hidupnya dia bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Masya Allah. Sungguh orang beruntung kalau itu betul-betul ya terjadi bagi seorang penjahat ya sekaliber ya kelas sel nomor 1. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian kelompok orang yang dikatakan orang beruntung itu adalah orang yang berat timbangan kebaikannya pada saat di yaumil hisab ya, timbangan kebaikannya melebihi dari timbangan dosa-dosanya, maka itulah orang-orang yang beruntung.
Ini diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 8, ya. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Keempat, orang yang berjihad dengan harta dan jiwa. Dalam surat Taubah sebutkan, tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka itulah pula orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi berjihad bi amwalikum wa anfusikum, ya, merupakan bagian dari orang yang mendapatkan keberuntungan, ya, dalam kehidupan. Kemudian yang kelima itu adalah Hizbullah, ya, yakni orang-orang, ya, yang ada dalam golongan yang memperjuangkan agama Allah. Ini diabadikan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Yang keenam, ya, yaitu orang yang mengikuti Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup, ya, yang itu wajib diimani, kemudian juga wajib dijalankan oleh setiap orang yang beriman dan mengakui, ya, sebagai seorang muslim, ya, maka sepatutnya lah Al-Quran menjadi pedoman hidupnya. Maka orang-orang yang senantiasa mengikuti Al-Quran, maka dialah orang yang beruntung. Yang ketujuh adalah orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ini sesuai dalam Quran surat Al-Imran ayat 104, ya. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah fa ulaika humul muflihun, ya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Kedelapan, orang yang patuh dan taat kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya, ya. Maka Allah senantiasa akan, ya, memuliakan orang-orang yang senantiasa mengikuti, ya, ajaran Allah dan Rasul-Nya, ya, melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini diabadikan dalam Quran surat An-Nur ayat 51. Yang kesembilan adalah orang yang banyak mengingat Allah. Orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah dalam diamnya, dalam berdirinya, dalam duduknya, dalam ibadahnya, ya. Allah yang senantiasa dia ingat, ya. Tidak sedikit pun dia, ya, menghilangkan dalam ingatannya, hanya kecuali hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas orang ini akan senantiasa menjaga kehidupannya untuk tetap ada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti itulah yang disebut dengan orang yang muflih, yang beruntung. Dan yang ke-10 yaitu orang yang gemar berinfak, ya. Ini diabadikan dalam Quran surat Ar-Rum, Quran surat Al-Hasr, ya, Ar-Rum ayat 38, Al-Hasr ayat 9, ya. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, itulah yang lebih baik bagi orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sahabat lentera dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat beruntung dan berbahagia bagi kita ada di antara 10 golongan tersebut, ya. Lebih bagus kalau 10 itu semuanya kita ada di dalamnya, atau ya di antara satu itu. Apakah kita masuk ke dalam orang yang tentunya kita harus ada di dalam golongan orang yang beruntung, yaitu orang yang takwa, ya. Tentu juga orang yang beruntung karena senantiasa mengingat kepada Allah,
Dan tentu juga kita akan sangat beruntung manakala kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan juga orang-orang yang senantiasa ada dalam golongan ya yang senantiasa yang memperjuangkan dinullah. Sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan oleh Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, sholat kita, tadarus kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah di bulan Ramadan ini. Dan semoga pula Ramadan kali ini merupakan Ramadan terakhir tidak adanya daulah khilafah. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.